Assalamualaikum teman-teman. Halo, perkenalkan nama saya Siti Rubiati. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan membagikan sedikit ilmu mengenai potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nah, sebelumnya teman-teman ada yang tahu nggak apa itu sumber daya alam? Oke, langsung saja ya. Sumber daya alam atau biasa disebut sebagai SDA merupakan semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidup manusia, baik berupa benda mati, benda hidup yang berada di muka bumi ini ya. Oke, selanjutnya itu ada sumber daya alam berdasarkan kemungkinan pemulihannya. Yang pertama itu ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbaharui ini yaitu sumber daya alam yang dapat tersedia kembali dalam waktu cepat dan tidak dapat habis. Seperti apa? Seperti tumbuhan, hewan, dan udara. Oke, yang kedua itu ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, sumber daya alam ini pembentukannya berlangsung sangat lambat dan membutuhkan waktu yang sangat lama atau jutaan tahun gitu ya, bahkan ratusan juta tahun gitu. Seperti apa? Yaitu seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, bahan tambang, dan yang lainnya. Nah, yang selanjutnya itu ada sumber daya alam berdasarkan materi, terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu ada sumber daya alam organik atau hayati, dan yang kedua itu ada sumber daya alam anorganik atau non-hayati. Selanjutnya, ada sumber daya alam berdasarkan habitat. Yang pertama itu sumber daya alam terestis atau daratan, yang kedua ada sumber daya alam akuatik atau perairan. Selanjutnya, ada sumber daya alam berdasarkan sifatnya, terbagi menjadi dua bagian juga. Yang pertama itu sumber daya alam hayati, dan yang kedua sumber daya alam non-hayati. Nah, teman-teman, dilanjut saja ke pembahasan inti, yaitu potensi sumber daya alam yang ada di negara Indonesia. Oke, yang pertama itu ada potensi sumber daya hutan. Nah, selain hutannya yang luas, hutan Indonesia juga menyimpan kekayaan flora dan fauna atau keanekaragaman hayati yang sangat besar gitu. Nah, bahkan banyak di antaranya merupakan spesies endemik atau hanya ditemukan di Indonesia saja, tidak ditemukan di tempat lain atau negara lain gitu, seperti itu. Nah, hasil hutan ini sebenarnya tidak hanya sekedar kayu gitu ya. Tapi dari hutan tropis ini yang dimiliki Indonesia juga dihasilkan buah-buahan, obat-obatan. Nah, namun hasil hutan yang banyak ini dikenal penduduk adalah sebagai sumber kayu saja gitu ya, tetapi masih banyak manfaatnya yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat gitu ya. Nah, setidaknya terdapat 4.000 jenis kayu yang ada di Indonesia yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi diantaranya gitu ya. Nah, oke, mungkin selanjutnya itu ada jenis-jenis kayu dan persebarannya yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada kayu keruing, meranti, agatis yang dihasilkan terutama di daerah Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Yang kedua itu ada kayu jati, banyak dihasilkan di Jawa Tengah. Yang ketiga itu ada rotan yang banyak dihasilkan di daerah Kalimantan, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Yang keempat itu ada kayu cendana, banyak dihasilkan di Nusa Tenggara Timur. Dan yang terakhir itu ada kayu rasa mala dan akasia yang banyak dihasilkan di daerah Jawa Barat. Oke, baik teman-teman, kita lanjut ya ke potensi yang selanjutnya, yaitu ada potensi sumber daya tambang. Nah, Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang kaya akan bahan tambang. Beraneka bahan tambang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri. Nah, aktivitas pertambangan ini telah menghasilkan banyak penghasilan atau devisa bagi negara Indonesia. Wah, sangat banyak sekali manfaatnya gitu ya. Oke, untuk yang pertama itu ada minyak bumi dan gas. Nah, minyak bumi dan gas ini merupakan sumber energi utama yang saat ini banyak dipakai untuk keperluan industri, transportasi, dan rumah tangga. Nah, untuk poin yang ketiga itu ada bauksit. Nah, bauksit ini adalah sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium. Bauksit ini bermanfaat untuk industri keramik, logam, kimia, dan metalurgi. Sebagian dari hasil pertambangan bauksit ini dimanfaatkan untuk industri dalam negeri dan sebagian lainnya itu diekspor ke luar negeri gitu. Nah, bauksit
persebaran bauksit ini berada di daerah Kepulauan Riau, yaitu ada di Pulau Bintan, dan Kalimantan Barat, yaitu ada di daerah Singkawang. Nah, yang selanjutnya itu yang keempat ada pasir besi. Pasir besi ini dimanfaatkan untuk industri logam besi dan industri semen. Aktivitas penambangan pasir besi ini dapat ditemukan di daerah Cilacap atau di Jawa Tengah, ada di Sumatera, Lombok, Yogyakarta, Gunung Tegak yang berada di daerah Lampung, Pegunungan Verbeek yang ada di daerah Sulawesi Selatan, dan Pulau Sebuku yang ada di daerah Kalimantan Selatan. Nah, selanjutnya itu ada poin terakhir, yaitu poin 5. Itu ada emas. Nah, emas ini pada umumnya itu dimanfaatkan untuk perhiasan gitu ya. Nah, berdasarkan data Tekmira ESDM, produksi emas di Indonesia pada tahun 2003 mencapai 141,19 ton. Wah, banyak sekali gitu ya. Nah, berikut ada persebaran emas yang ada di negara Indonesia itu. Yang pertama ada di Papua, yang nama tempatnya itu Freeport Timika. Yang kedua ada di Kalimantan Barat, yaitu di Sambas. Yang ketiga itu ada Nangroe Aceh Darussalam, yang ada di Melaboh. Terus yang keempat itu ada Sulawesi Utara, yang ada di Bolang, Mongondo atau Minahasa. Terus yang kelima ada Riau, yaitu di Logos. Dan yang terakhir itu ada di Bengkulu, yaitu ada di Rejang Lebong. Nah, mungkin itu saja teman-teman potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Meski jumlahnya sangat melimpah, penggunaan sumber daya alam ini harus tetap dibatasi dan dipelihara untuk proses yang berkelanjutan dan secara berkesinambungan tentunya. Nah, terlebih lagi, sumber daya alam yang ada di Indonesia ini sangat bermanfaat untuk keberlangsungan kehidupan kita itu sebagai manusia. Apa aja sih manfaatnya gitu ya? Yang pertama itu untuk memenuhi kebutuhan pangan. Yang kedua, sumber energi dan bahan bakar. Yang ketiga, sumber energi pembangkit listrik. Yang keempat, untuk menjaga keseimbangan alam. Dan yang kelima, untuk pengembangan teknologi. Nah, teman-teman, tugas kita selanjutnya apa sebagai warga negara Indonesia yang baik? Tentunya kita harus bisa menjaga, melestarikan potensi-potensi sumber daya alam tersebut. Supaya apa? Supaya potensi-potensi tersebut akan terus tumbuh, akan terus berkembang sampai masa yang akan datang. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua yang melihat video ini. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.